Baik, terima kasih Pak Rafael. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bersedia hadir, yang sudah mempercayai saya untuk bisa sharing di Singkawang. Ini kalau nggak karena COVID, kayaknya mungkin kesempatan yang langka nih. Karena untuk ke Singkawang kan lumayan juga kalau dari Bogor. Karena dari Pontianak aja 150 kilo katanya ya Pak ya. 4 jam. 4 jam ya. 4 jam. Jadi ini luar biasa lah. Jadi selalu di balik setiap musibah itu selalu ada hikmah lah ya. Dan ini adalah salah satu hikmahnya. Jadi kita bisa bisa saling mendekatkan walaupun jauh ya jaraknya ya Pak. Baik Bapak dan Ibu, saya mau sharing hari ini karena kita punya waktu sekitar 1,5 jam, maka saya akan bawakan materi yang agak padat gitu ya, jadi supaya kita bisa memahami basic-basicnya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kalau kita bicara kepada nasabah bahwa asuransi itu adalah solusi untuk perencanaan waris gitu. Jadi kalau selama ini kan kita bicara asuransi itu kan memang hanya mungkin berkisar di ya asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis gitu kan, kemudian ya seputar sakit dan mati lah gitu ya. Ternyata kalau setelah kita dalemin lagi ada keindahan lah, ada keindahan dari asuransi, produk asuransi jiwa itu adalah sebagai solusi perencanaan waris gitu. Nah, hari ini materinya adalah hukum perdata karena sebenarnya nanti akan berbeda banget antara perdata dan Islam. Jadi kalau saya biasanya nanti ada kelas terbuka, itu satu kelas itu 3 jam. Jadi perdata 3 jam, Islam 3 jam. Gitu ya, karena memang ya banyak hal yang memang kita harus ketahui karena ini bicara hukum kan. Bayangkan kalau kita kuliah di Fakultas Hukum aja perlu waktu berapa semester untuk bicara hukum perdata maupun hukum Islam gitu. Ini kita padetin lah, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini saya mau sharing kepada Bapak Ibu, Pak Rafael dan teman-teman semua, 5 potensi masalah pembagian waris menurut hukum perdata dan bagaimana asuransi jiwa bisa menjadi solusinya gitu. Nah, ini adalah sedikit mengenai saya. Saya lahir di Semarang tahun 71. Pendidikan saya S1 di IPB. IPB itu institut fleksibel banget, Pak. Karena lulusan IPB itu ada di mana-mana kecuali di pertanian. Kemudian saya mengambil untuk gelar profesional di industri asuransi, di industri jasa keuangan adalah AWP dan CFP. Saya mengambil gelar AWP di FPSB Indonesia dan CFP di UPH, Universitas Pelita Harapan di Jakarta, gitu ya. Yang seangkatan dengan saya adalah Christopher Ujito, Pak Martin Winata, Pak Kianli. Nah itu satu angkatan itu, satu kelas, teman satu kelas. Kemudian latar belakang saya pernah bekerja di beberapa media cetak nasional, dari mulai Republika, Tempo, dan terakhir di Seputar Indonesia tahun 2006 gitu. Dan waktu itu memang industri media sudah mulai tidak cerah gitu ya, makanya saya harus berpikir waktu itu saya harus move gitu ya, karena jangan sampai saya ikut tenggelam bersama kapal yang sudah mau tenggelam gitu. Jadi tahun 2006 saya putuskan saya keluar, kemudian saya bikin usaha dan tahun 2014 kami mendapat kesempatan untuk sebetulnya istri saya mendapat kesempatan untuk menjadi premier agency-nya, principal agency-nya AIA untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Gitu. Jadi waktu itu Bogor memang belum ada agen AIA agensi AIA tahun 2014 dan alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan itu. Dan saya karena pengen juga belajar mengenai industri asuransi, saya ikut di dalam sana. Jadi saya masuk di industri tahun 2014. Kemudian tahun 2018, benar ini 2018 sebenarnya, awalnya dipikirkannya sejak tahun 2018. 2018 itu karena gini, di agensi kami itu Pak,
kami bikin satu organisasinya begini. Jadi kita bagi di dalam agensi itu 3 departemen. Jadi ada tiga orang yang mengurus 3 bagian. Bagian pertama adalah sales and marketing. Jadi itu tugasnya adalah ya seperti mencari event, kemudian kita bikin acara, membuat presentasi-presentasi. Nah, itu bagian sales marketing. Itu dipegang sama Bu Ocha. Itu agency director, leader saya gitu ya, sekaligus istri saya. Nah, itu bagiannya Ibu Ocha. Itu bagian sales marketing. Kemudian ada bagian rekrutmen. Jadi yang mengadakan acara-acara untuk rekrutmen gitu, misal bikin-bikin iklan, kemudian ya acara-acara untuk rekrutmen lah gitu ya. Itu ada Ibu Ina dan Dini Estiana yang pegang mereka. Kemudian saya kebagian tugas untuk menghandle training and development. Nah, training and development ini dalam perkembangannya cukup banyak orang, kan gini, karena kita kan training development yang kami buat itu programnya adalah setiap Senin dan Jumat kita ada kelas. Jadi Senin itu lebih ke membahas memo, kemudian memo-memo program dari perusahaan gitu kan. Nah, kemudian hari Jumat kita adakan namanya role play dan sales builder. Jadi kita pantau activity team itu setiap hari Jumat plus role play. Jadi kita kembangkan memang materi-materi untuk role play. Belakangan materi-materi itu juga mulai diminati oleh agensi lain nih, di teman-teman di AIA. Maka mulailah banyak teman-teman, ayo dong sharing di sini, sharing sana gitu kan. Nah, belakangan itu juga terdengar oleh teman-teman di industri. Jadi akhirnya karena kita kan nggak enak kalau bawa nama BR Agency keluar dari AIA gitu kan, karena kita bisa bicara di misalnya di Manulife atau di Afris atau dimanapun kan nggak enak bawa BR Agency, karena BR Agency itu kan urusannya sama AIA. Maka kita bikin anak perusahaan namanya BHR Academy. Itu yang berkaitan dengan training and development. Jadi semua materi training, kurikulum itu kita memang bisa share kepada siapa saja gitu ya, untuk supaya kita punya, kemarin saya tulis di Facebook itu ekosistem industri yang bagus lah. Jadi jangan sampai kita punya agent-agent itu mis-selling, kira-kira seperti itu gitu. Nah, dalam perkembangannya ya sampai dengan seperti sekarang gitu. Jadi mulai bikin buku juga, menerbitkan buku dan lain-lain. Jadi saya mengajar di BR Academy dan kemudian saya juga mengajar di program CFP-nya UPH untuk mata pelajaran perencanaan waris gitu Pak. MDRT ya, sebagaimana juga seperti Pak Rafael gitu ya. Terus saya juga menulis buku, ada 4 buku yang sudah pernah saya tulis. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat buku saya yang terakhir ya, yang Hartamu Bukan Hartamu. Terus kemudian yang sebelum buku yang Hartamu Bukan Hartamu, saya nulis buku yang ini nih, yang Membangun Istana di Tengah Parit. Ini bercerita tentang bagaimana membangun agensi. Pengalaman kami membangun agensi gitu waktu itu. Oke. Nah, oke. Itu sedikit tentang saya. Terus kemudian ini ada aktivitas. Jadi kalau bicara aktivitas, saya tidak membatasi teman, artinya kalau teman membutuhkan, saya siap membantu. Jadi saya tidak hanya bicara di AIA saja, di internal, makanya senang sekali saya bisa diberikan kesempatan Pak Rafael bisa bicara di depan teman-teman semua di Singkawang. Saya bicara juga di industri, saya kira hampir semua perusahaan sudah pernah mendengar sharing saya. Dan saya juga membuat open class, jadi kelas terbuka, karena kalau sharing itu biasanya waktunya terbatas. Ya, karena biasanya kan waktunya paling 1 jam, 1,5 jam. Sedangkan materi ini materi yang cukup padat gitu ya, banyak materinya. Jadi saya membuka namanya open class. Jadi open class itu terbuka untuk semua teman-teman dari industri. Sampai dengan hari ini itu sudah ada 6 batch. Itu alumninya sudah ada sekitar 80 sekian orang gitu. Nah, itu kemudian selain itu juga menulis buku, kemudian mengisi beberapa sesi yang non kelas gitu ya, dan seterusnya. Oke, nah terus kemudian beberapa minggu depan, 2 minggu ke depan saya membuka kelas untuk terbuka ya, kelas terbuka untuk perencanaan waris. Jadi tanggal 28 dan 29 Juli
itu jam 9 sampai jam 12, itu tanggal 28 untuk hukum waris Islam, kemudian untuk tanggal 29 itu hukum waris perdata gitu ya. Memang ini berbayar Bapak dan Ibu karena memang ini materinya full saya berikan secara lengkap gitu ya. Jadi saya nggak pilih-pilih teman, pokoknya siapa aja boleh ikut gitu ya. Biayanya juga nggak mahal karena dijalaninya pakai Zoom. Siapa aja boleh ikut sebenarnya gitu. Nah kemudian sebentar, ini sebentar ya Pak, ini saya ada live streamingnya, ini saya ada sedikit masalah di sebentar. Ini sudah ada beberapa orang yang join sebenarnya, tapi saya nggak bisa. Sebentar. Maaf, ini ada sedikit gangguan di YouTube-nya. Baik. Jadi ini untuk batch 7. Nanti batch 7 tanggal 28, 29 kalau teman-teman ada berminat mau ikut. Investasinya 350.000 per modul per orang. Kalau early bird itu 250.000. Jadi kalau yang daftar dan bayar sebelum tanggal 21 Juli itu hanya kita charge 250.000, dan alumni kita berikan diskon 50%. Karena kalau alumni biasanya lebih ke pendalaman. Karena biasanya memang begitu, kalau ikut satu kali itu masih meraba-raba gitu. Memang biasanya pada ngulang gitu ya. Nah ini untuk batch 7. Kalau mungkin teman-teman dari Singkawang mau ikut, silahkan nanti bisa kontak Mbak Adik, ada nomor teleponnya, nanti materinya akan saya share ke Pak Rafael. Nah kemudian saya juga punya channel YouTube, itu lebih untuk pendalaman materi. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau nge-training agen baru, atau misalnya mau mendalami seperti kemarin saya bicara bedanya apa sih ACP sama asuransi kesehatan, kan banyak orang yang masih rancu gitu ya. Nah saya dalami materinya di YouTube. Kemudian bagaimana sih cara cerita SIP tanpa harus ngomongin SIP gitu, pakai pendekatan petani jagung, juga ada di situ semua. Jadi sekarang sudah ada 42 video gitu ya yang teman-teman bisa lihat, itu macam-macam, ada soal perencanaan keuangan, ada soal waris. Jadi itu bisa dipakai untuk mentraining agen baru, atau mungkin teman-teman mau refreshment materi gitu ya. Karena kan nasabah kita makin lama makin pinter nih gitu. Jadi selalu saya coba update materi-materi itu berdasarkan kebutuhan. Oke, kita akan itu sedikit mengenai saya. Kita akan mulai dengan ini. Nah, ini kalau ibu-ibu pasti tahu ini. Ada yang ibu-ibu yang punya tas ini? Ada yang punya tas ini, Bapak dan Ibu? Nah, ini Pak Rafael kalau trip ke luar negeri beli nih tas ini nih. Ya. Jadi kalau ini adalah tas mereknya, saya susah bacanya. Ada yang bilang bacanya Hermes. Ada yang bisa bilang bacaannya Herme gitu ya. Apapun lah ya, kita baca mereknya aja udah susah gitu ya. Nah, teman-teman, ibu-ibu nih, mau nggak kira-kira dapat tas begini? Kalau dikasih sama suaminya gitu, mau nggak? Mau ya pasti ya? Oke. Nah, teman-teman tahu nggak kira-kira harga tas ini berapa? Silakan kalau mau sharing, kita interaktif aja. Berapa kira-kira? Boleh ditebak. Yang tebakannya tepat atau mendekati, nanti saya kasih hadiah buku nih. Nah, buku. Kira-kira harganya berapa? Berapa? 99 juta dah. Ya, 99 juta. Tanggung amat, Pak. Dikit lagi 100 itu. Oke. Nah, teman-teman, tas ini harganya 1,6 miliar. Nih ya, di Indonesia yang kelihatan punya tas ini adalah Nagita Slavina, ya, istrinya Raffi Ahmad gitu ya. Karena pernah dia ada di salah satu videonya itu kelihatan bawa tas ini. Kemudian pastilah Princess Syahrini punya gitu ya.
Bayangin teman-teman, punya tas harga 1,6. Kalau dikasih sama suaminya tas ini kira-kira mau nggak? Ah? Wah, Uangnya, uangnya aja. Iya ya, pinter ya Bu ya. Uangnya aja gitu ya. Oke lah. Ini katakan suaminya mau kasih uang tas ini. Mi, aku lagi di Itali nih, Mi. Ada tas bagus nih. Apa namanya? Difotoin nih. Fotoin tas ini, mereknya Hermes, kemudian serinya yang ini gitu. Harga 1,6 gitu ya. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi harganya 1,6 miliar lah gitu ya. Oke. Katakan suaminya mau beliin dan ya sudah mau lah gitu ya, namanya mau dibeliin gitu kan. Udah mau, kita simpen nih tas ini gitu ya, kita simpan dulu. Nah, oke. Kita simpan dulu tas ini, kemudian setelah itu kita akan mulai masuk ke materi. Jadi tolong tas 1,6 miliar ini disimpan di lacinya ibu-ibu semua ya, karena bapak-bapak pasti nggak mau. Karena buat bawa belanjaan nggak muat katanya. Ngapain beli tas 1,6 miliar buat bawa belanjaan nggak muat gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu kan suka biasanya. Oke, kita simpan Bu. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa apa-apa yang kita peroleh pada saat kita sudah menikah, itu namanya harta bersama. Jadi kalau kita bicara harta di dalam perkawinan, itu diatur selain di dalam KUH Perdata, juga diatur di dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 gitu. Ini salah satu undang-undang yang cukup tua sebenarnya ya. Dan nyaris belum banyak perubahan kecuali kemarin batas usia perkawinan aja, di mana dinaikkan menjadi 19 tahun dari 16 tahun. Nah, jadi kalau kita bicara harta di dalam perkawinan itu ada dua macam. Ada namanya harta bawaan, itu adalah harta yang kita bawa sebelum kita menikah, dan ada namanya harta bersama. Gitu. Jadi harta bawaan adalah menjadi miliknya si yang bawa, ya karena kan dia yang punya gitu kan. Misalnya suami sebelum menikah punya rumah gitu ya, maka itu disebut harta bawaannya si suami. Itu rumah mau dijual sama suami, mau dikontrakin, mau diapapun, itu haknya suami. Pasangannya tidak boleh ngutak-utik gitu. Nah, ketika kita sudah menikah, apapun barang yang kita beli, berapapun harganya itu, dari manapun asalnya duitnya, entah itu duit dari suami, entah itu duit dari istri, semuanya menjadi namanya harta bersama. Gitu. Jadi, tidak ada itu di rumah yang bilang bahwa, ini kita ngomong hukum perdata ya, karena kita bicara hari ini hukum perdata, nanti beda lagi dengan hukum Islam. Maka tidak ada lagi satu pepatah yang bilang bahwa gajimu, gajiku, 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 nggak ada. Gitu. Jadi semua itu menjadi namanya harta bersama. Jadi mau yang bentuknya di rumah gelas, mau lemari, apapun itu yang dibeli setelah pernikahan, itu namanya harta bersama. Jadi tidak ada namanya ini hartaku, ini hartamu. Nah, nanti lain lagi kalau kita nanti bikin perjanjian pranikah. Itu nanti kita bahas di belakang, paling belakang. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tas tadi yang dibeliin sama suami, itu akan menjadi namanya harta bersama. Jadi bukan menjadi miliknya istri aja ternyata, gitu ya. Itu menjadi milik suami juga karena namanya harta bersama. Dan harta bersama ini tidak peduli duitnya dari mana. Artinya begini, walaupun istrinya yang kerja keras sebagai kuda, suaminya nggak ngapa-ngapain cuma di rumah nonton drama Korea, gitu ya. Harta yang dikumpulin itu namanya harta bersama, gitu. Jadi kalau misalnya tadi istri yang kerja keras gitu ya, misalnya jadi agen asuransi nih seperti ibu-ibu gitu ya, menjadi MDRT, COT, TOT gitu ya, duitnya banyak dong gitu kan, kemudian beli mobil nih misalnya, belinya pada saat sudah menikah, maka itu disebut sebagai harta bersama gitu. Nah, ketika misalnya mau dijual gitu ya, itu si istri walaupun itu pakai duitnya istri mau jual mobil itu harus atas persetujuan suami gitu. Jadi apapun harta bersama itu perlakuannya harus atas persetujuan suami dan istri gitu. Dan itu nggak lihat barangnya apa, pokoknya diperoleh setelah pernikahan itu namanya harta bersama. Nah itu basisnya dulu teman-teman. Jadi kita bicara bahwa di dalam perkawinan itu ada namanya harta bawaan dan ada harta bersama. Tapi ada juga harta yang berada di tengah-tengah antara harta bawaan dan harta bersama. Jadi diperolehnya pada saat sudah menikah, tapi sifatnya seperti harta bawaan.
tadi misalnya mau dijual mau apa itu udah nggak perlu minta persetujuan pasangan, itu namanya harta perolehan gitu. Contoh misalnya begini, ibu-ibu atau bapak-bapak menjadi nasabah prioritas BCA misalnya. Kemudian ada undian tahapan BCA, bapak ibu menang dapat hadiah mobil gitu. Nah, hadiah mobil itu namanya harta perolehan. Jadi diperoleh oleh bapak ibu pada saat sudah menikah, tapi itu tidak menjadi harta bersama. Itu tetap menjadi hartanya bapak atau menjadi hartanya ibu gitu. Mau dijual lagi, mau diapain, mau direntalin, mau dihancurin, nah itu terserah. Tidak perlu harus minta persetujuan pasangan. Itu namanya harta perolehan. Ya. Jadi ini penting. Kenapa? Karena jangan sampai nanti ada mispersepsi bahwa lo kan saya yang kerja keras gitu. Suami saya cuma di rumah aja tidur-tiduran. Tetap itu namanya harta bersama gitu. Karena diperolehnya setelah menikah. Ya.